Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan tips sehat musim pancaroba. Tadi dibahas oleh Dokter Wenti ya dok, bahwa dehidrasi ini menjadi juga salah satu faktor yang nantinya bisa menurunkan imunitas tubuh dan lama-lama anak ini bisa menjadi sakit. Nah kalau dari Dokter Bella nih apa aja sih dok sebenarnya tanda dehidrasi yang harus diwaspadai khususnya pada anak-anak biar orang tua atau pemirsa dokter kita di rumah bisa aware nih dok terhadap tanda-tanda dehidrasi. Jadi untuk tanda-tanda dehidrasi sendiri itu ada dari ringan sampai berat ya. Kalau misalnya yang ringan biasanya kalau anak-anak itu awal-awalnya itu dia malah pertama dia lemes ya. Terus dia juga yang kedua itu rasanya pengen minum terus-terus gitu ya. Dia pengen minum terus dia anaknya lemes. Kalau misalnya dia udah keberat malah anaknya udah nggak mau minum ya. Terus juga biasanya matanya udah cekung ya. Terus juga biasanya anaknya itu nangisnya itu tuh udah nggak ada air matanya lagi gitu. Bisa kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat anaknya kalau nangisnya masih kencang, air matanya masih kejar gitu ya, oh itu belum tanda dehidrasi ya, udah belum sampai ke yang berat gitu. Tapi kalau misalnya udah keberat dia air mata pun udah nggak ada gitu ya, cuma nangis aja tapi air matanya nggak ada. Terus juga turgor kulitnya itu lambat gitu ya. Nanti pas kita cubit misalnya perutnya itu tuh kembalinya tuh lambat banget gitu, harusnya dia cepat kembalinya. Nah itu yang harus diwaspadain sama orang tua kalau misalnya anaknya udah ke tanda dehidrasi. Kalau misalnya udah tanda dehidrasi berat itu harus diganti cairan tubuhnya. Cairan tubuh yang harus diganti nggak cuma pakai minum aja, nggak cukup ya. Jadi itu harus dipakein cairan atau diinfus biasanya anaknya gitu. Ya, berarti kalau udah berat memang nggak bisa ditangani di rumah lagi ya dok. Betul. Ya, harus dirawat di rumah sakit. Tapi jangan sampai berat ya. Kalau misalnya anaknya ringan udah haus gitu, terus juga udah kelihatan misalnya tanda dehidrasi, maka bawa aja nggak apa-apa untuk ke vaskes pertama. Oke, berarti orang tua yang harus peka ya dok ya terhadap keadaan anaknya. Jangan sampai anak ini menjadi dehidrasi yang berat dan harus dirawat di rumah sakit. Betul. Oke, baik kita lanjutkan lagi ya dok ya terkait dengan demam berdarah tadi dok. Salah satu kasus yang cukup banyak juga pada musim pancaroba. Boleh dokter silahkan. Kita lihat prevalensinya nih biasanya ya. Kita di batasnya ispa tadi ya, lalu demam berdarah nih. Lonjakan kasus 2-3 kali lipat lebih banyak dibandingkan musim lainnya ya. Karena nyamuk Aedes akan berkembang di genangan air yang banyak saat hujan mulai turun. Dan dia airnya bersih. Nah kalau kita lihat data Kemenkes sering menunjukkan puncak DBD terjadi antara Maret sampai dengan Mei dan Oktober Desember. Ini dimana musim pancaroba tadi ya. Kemudian diare dan penyakit saluran cerna nih. Cuaca lembab plus makanan akan menjadi lebih cepat basi, menyebabkan peningkatan kasus diare hingga 25% dan paling sering terjadi pada anak-anak di lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Nah, diare ini tidak boleh disepelekan. Kenapa? Diare itu bisa menyebabkan dehidrasi yang dijelaskan Dr. Bella tadi. Kejadian paling fatal kalau terjadi dehidrasi apa? Kematian. Bisa ternyata diare bisa menyebabkan kematian ya dok? Karena bisa menyebabkan shock hipovolemik ya. Kalau sudah benar-benar dia dehidrasi berat, mau masukin infus itu susah sekali mencari jalur untuk pembuluh darahnya. Dan itu kalau tidak dapat ketemu dengan cepat dan segera, penanganan anaknya bisa terlambat ya. Makanya ini tidak boleh disepelekan. Lalu dengan sanitasi yang buruk ya. Jadi biasanya pada rumah-rumah atau yang tinggal di daerah yang seperti jambannya tidak ada atau MCK-nya itu dengan tempat pembuangannya itu jaraknya kurang ya, atau mungkin di pinggir-pinggir sungai ya. Lalu kita lihat lagi penyakit kulit nih, jelas ya, karena ada jamur tadi, suhu lembab dan pakaian basah atau tidak kering dengan sempurna karena perubahan cuaca tadi. Mungkin dia jemurnya pagi, pas sudah siang ternyata dia udah hujan, akhirnya lembab, nggak ada baju dipakai juga. Akhirnya apa terjadinya? Bisa jamur, bisa alergi ya, terjadi muncul gatal-gatal, biang keringat dan eksim. Kemudian nih asma dan alergi saluran pernapasan. Cuaca lembab dan berdebu bisa memicu terjadinya kekambuhan asma atau
rinitis alergi. Jadi orang-orang yang punya memang masalah di saluran pernapasannya harus lebih ekstra hati-hati. Gimana cara ekstranya? Yang pertama, kalau cuaca lagi hujan jangan dipaksakan untuk keluar rumah. Kemudian pakai pakaian yang lebih tebal dibandingkan hari lainnya. Lalu ketika pakaian lembab jangan dipakai ya. Itu kurang lebih. Diperkirakan 1 dari 5 pasien asma akan kambuh pada saat musim pancaroba. Oke, ini penyakit yang sering muncul ya saat pancaroba. Ini sebenarnya rangkumannya aja sih. Flu tadi termasuk dengan ispa ya, cikungunya ini juga sering. Demam berdarah, diare, dehidrasi, atau iritasi kulit ya. Dan penyakit-penyakit ini sebenarnya adalah penyakit yang ringan, tapi kalau tidak ditangani dengan tepat dan disepelekan akan menyebabkan kejadian yang fatal ya. Maka penyakit apapun tidak boleh dianggap remeh. Boleh datang ke vaskes terdekat, vaskes pertama. Kalau misalnya memang sudah urgent sekali, sudah emergensi, boleh ke vaskes lanjutan yaitu di IGD. Dan sekarang kebetulan Kota Bengkulu vaskes tingkat pertamanya sudah 24 jam juga. Oke, mungkin akan dilanjutkan Dokter Bella. Oke, baik dokter. Mungkin tadi banyak sekali ya dok ya untuk penyakit-penyakit yang sudah disebutkan. Salah satunya di slide juga masih ada diare ya dok ya. Kita mungkin bahas lagi terkait dengan diarenya dok. Kalau misalnya seseorang mengalami diare nih, siapa ke dokter Bella dulu. Seorang sudah mengalami diare, apa sih yang harus dilakukan orang tua dok waktu pertama kali anaknya mengalami diare? Apakah memang harus langsung dibawa ke rumah sakit atau bisa ditangani di rumah dengan pemberian oral terlebih dahulu, mencukupi cairannya terlebih dahulu, atau bagaimana dokter? Iya, jadi kan sebenarnya diare itu kan ada cairan tubuh kita yang terbuang gitu ya. Nah, pemirsa juga harus tahu dulu. Jadi definisinya diare itu tuh adalah BAB cair yang lebih dari 5 kali ya. Kalau misalnya anaknya itu masih belum BAB-nya lebih dari 5 kali, itu sebenarnya belum bisa dikatakan diare ya. Jadi kadang-kadang kalau misal memang sudah lebih dari 5 kali, terus juga dilihat apakah diarenya itu disertai ampas atau tidak, warnanya bagaimana. Berarti itu juga penting ya dok? Betul, itu dijelaskan ke penting. Apalagi kalau misalnya untuk anak-anak ya, terus ada disertai lendir atau tidak, ada darah atau tidak gitu ya, itu juga harus dilihat sama orang tuanya. Nah, kalau misalnya anaknya baru diare, kalau misalnya anaknya tadi belum ada tanda-tanda dehidrasi ya, itu cairan yang terbuang tadi itu bisa diganti. Ya, digantinya itu dengan biasanya kalau kita pertolongan pertama di rumah itu boleh pakai oralit ya. Terus juga pakai juga yang namanya zinc ya. Kalau misalnya memang ada di rumah itu juga ada zinc gitu. Selanjutnya kalau misalnya memang tadi ada tanda-tanda seperti infeksi ya, kayak ada lendirnya atau juga misalnya BAB-nya itu berubah warna jadi kehijauan gitu ya. Terus nggak ada ampasnya lagi, anaknya sudah ada tanda-tanda dehidrasi, nah itu yang perlu untuk dibawa gitu, karena nanti ada pemberian obat lanjutannya, apakah akan diberi probiotik kah untuk anaknya, dan juga untuk pemberian antibiotik itu juga bisa seperti itu. Oke, berarti memang ada beberapa kasus kalau misalnya masih awal pencegahannya cukup dini ya dok, bisa dilakukan di rumah dengan mencukupi cairan tadi. Iya betul, mencukupi cairan, boleh pakai oralit juga, terus dikasih zinc juga anaknya gitu. Oke, baik dokter, akan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan tips sehat musim pancaroba setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.